Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya. Berjumpa kembali dengan saya Ninyoman Sudastri, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Torwe, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada siang hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Fatia SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Jadi Ibu Fatia, beliau adalah guru mata pelajaran sejarah, mengajar di kelas 11 dan 12. Baik, Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik saja, Ibu. Baik, luar biasa, bahagia Bu ya? Ya, selalu bahagia. Iya, sehat ya. Ya, baik Ibu, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Jadi sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Jadi, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Jadi tujuannya itu adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, Ibu bisa lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pelajaran terbaik bagi muridnya Ibu. Begitu Bu ya? Baik. Nah Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Ibu sudah siap? Siap. Baik, terima kasih. Nah, pertanyaan yang pertama Bu, ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Jadi, apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu capai dari materi yang akan Ibu sampaikan di kelasnya Ibu? Ya, baik ya Ibu. Ada beberapa tujuan yang akan saya sampaikan pada siswa tentunya yang menjadi sasarannya peserta didik. Yang pertama itu adalah peserta didik mampu mengidentifikasi perkembangan politik global menjelang berakhirnya Perang Dunia II, kemudian keterkaitannya dengan persiapan kemerdekaan di Indonesia. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kedua itu ada peserta didik mampu menganalisis peran pemuda dalam mendorong proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan penelitian sejarah sederhana tentang sambutan masyarakat terhadap proklamasi kemerdekaan, baik itu di tingkat lokal, nasional maupun internasional, dan melaporkannya secara visual, tekstual ataupun modalitas lainnya. Baik, jadi ada 3 tujuan Bu ya dari pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan pada saat observasi di kelas? Ya, kalau kita bicara tentang area pengembangan, tentu saja tidak terlepas dari pengetahuan dan keterampilannya. Yang pertama itu kalau dari segi pengetahuan, peserta didik seharusnya mampu mengidentifikasi perkembangan politik global menjelang berakhirnya Perang Dunia II dan keterkaitannya dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Kalau dari segi keterampilannya, adapun yaitu peserta didik dapat atau mampu melakukan penelitian sejarah sederhana tentang sambutan masyarakat terhadap proklamasi kemerdekaan, baik itu mungkin di tingkat lokal, nasional maupun internasional, dan melaporkannya kembali secara tekstual, visual, dan modalitas lainnya. Baik Ibu, jadi ada 2 area pengembangan yang ingin Ibu capai Bu ya, yaitu bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan yang ada pada siswa. Baik, selanjutnya saya ingin mendengar bagaimana cara rancangan yang akan Ibu terapkan di kelas, misalnya dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Jadi ada 3 ya Ibu ya untuk pertanyaannya, yaitu strategi pembelajaran, kemudian ada model pembelajaran, kemudian ada metode pembelajaran. Jadi kalau untuk strategi pembelajaran ini masih mungkin sama, yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial dengan emosionalnya.
Kemudian Ibu, saya itu akan membagi beberapa kelompok siswa yang terdiri mungkin sekitar 7-8 orang setiap kelompoknya, karena saya membagi menjadi 5 kelompok. Kemudian kalaupun kita bicara lagi mengenai model pembelajarannya, tetap itu adalah blended learning dengan model pembelajaran yang menggunakan project based learning atau PBL yang biasanya kita gunakan. Kemudian untuk metode yang digunakan itu mungkin sama seperti yang saya jelaskan tadi di strategi, yaitu adalah diskusi kelompok, atau setelah kita melakukan diskusi kelompok anak melakukan presentasi dan tanya jawab, dan terakhir itu adalah penugasan. Ya. Baik Ibu, jadi rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas adalah dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan model PBL Bu ya, pembelajaran proses project basis learning atau PBL itu sendiri, dan juga dengan menggunakan metode pembelajaran yaitu metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan kemudian penugasan Bu ya. Nah, kemudian bagaimana media yang akan Ibu gunakan di dalam kelas itu? Ya, kalau media yang biasa saya gunakan itu dari segi adanya seperti video, kemudian ada LKPD, kemudian ada PPT, ya tentunya saja untuk menunjang itu adalah alatnya itu adalah laptop. Dan kebetulan yang akan sajikan nanti untuk videonya yaitu tentang pilihan warna bendera terlebih dahulu sampai siapa yang menjahit bendera tersebut. Ya, luar biasa Ibu ya, nanti pemaparannya sangat luar biasa, persiapan yang Ibu lakukan untuk tampil maksimal di dalam kelas. Baik Ibu, kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan di jam keberapa Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Ya, kalau kebetulan saya mengajar di kelas 11, jadi untuk pemilihan kelasnya itu di kelas 11 P2D dengan mungkin waktunya jamnya saya itu jam 7.15 sampai jam 8.45. Baik Ibu, jadi di hari Kamis depan Ibu ya, di kelas P2D, jadi di jam pertama dan jam kedua Bu ya. Oke. Baik, saya akan datang di kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas, di kelasnya Ibu ya Bu ya. Nah, nanti setelah Ibu melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhirnya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, nantinya dalam percakapan pasca observasi ini kita akan didampingi oleh pengajar praktek, yaitu pengajar praktek dari saya, Ibu Siti Mu'afa. Beliau guru dari SMA Negeri 1 Paribu. Nah, sebelum kita akhiri percakapan ini, apa hal yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, kalau dari percakapan ini setidaknya saya bisa mendapatkan gambaran tentang media apa, kemudian strategi apa yang saya melakukan, kemudian terakhir itu adalah model pembelajaran yang akan saya terapkan di dalam kelas. Baik, terima kasih banyak ya Ibu sudah meluangkan waktu dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya untuk melakukan percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di pelaksanaan observasi kelas di hari Kamis depan di kelas 11 P2D di jam pertama dan kedua Bu ya. Demikianlah percakapan kami pada siang hari ini dalam berbincang-bincang dengan Ibu Fatia, SPD, guru mata pelajaran sejarah. Di pra-observasi kami akan melakukan observasi kelas minggu depan di hari Kamis. Om Santi 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 Om, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Selamat pagi semuanya. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, maka kita berdoa. Berdoa dimulai.
Doa selesai. Beri salam. Adik Pramana. Saya keterangan apa? Dan enggak ada lagi tambahan? Berarti di antara 35 siswa ya? 34 siswa, 3 orang yang sudah hadir ya dengan keterangan pelapor. Gimana kelasnya hari ini anak-anak? Baik. Sudah siap belajarnya? Sudah siap belum? Mana semangatnya? Sudah siap atau belum? Oke. Ya. Jadi seperti biasanya nih ya, sebelum kita memulai pelajaran, ini saja sama seperti sebelumnya sudah lakukan speaking ya. Speakingnya masih berkaitan tentang materi yang hari ini, yaitu materi tentang proklamasi kemerdekaan. Jadi silakan buka bukunya yang berkaitan dengan materi hari ini, ya, supaya bisa memudahkan persiapan materi belajar. Jadi speaking kita hari ini, yang pertama yang Anda silakan siapa yang buku tulis, ya, buku tulis. Kalian menulis apa arti kemerdekaan bagi kamu, ya. Saya tidak menggunakan kata kalian, saya menggunakan kata kamu. Berarti pendapatnya sendiri. Apa arti kemerdekaan bagi kamu? Silakan. Saya kasih waktu 1 menit ya. Oke, silakan diskusikan. Oke, kira-kira ada yang mau menyampaikan speakingnya hari ini sebelum saya sebut namanya? Kemerdekaan maksud sebuah kelompok atau sebuah negara untuk bebas melakukan tindakan, terbebas dari sebuah penindasan atau pengaruh orang atau lembaga lain. Oke, terbebas dari segala macam tindakan atau segalanya. Oke, tambah lagi. Rizka, ya silakan. Kita perkenalkan diri kalau sudah tahu namanya. Baik, perkenalkan nama saya Komang Krisna Wijaya. Saya ingin menjelaskan arti kemerdekaan menurut saya. Arti kemerdekaan menurut saya adalah simbol perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah berhasil mengusir penjajahan dan mengambil kendali atas tanah airnya sendiri, serta memperoleh kebebasan yang seutuhnya baik dari segala bentuk penindasan dan penguasaan bangsa asing. Tidak hanya itu, arti merdeka juga mencakup kesadaran dan tanggung jawab kita sebagai warga Indonesia untuk menjaga, mempertahankan, dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kebangsaan bagi semua orang. Oke, berarti kebebasan dalam penindasan, kemudian bebas berpendapat, kemudian membela negara. Ada lagi? Ada lagi? Tambahan lagi?
pembelajaran awal ya. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal setelah ini. Ya, jadi silakan, ini hanya pembukaannya saja. Bisa sekarang suaranya? Hai teman-teman, tahukah kalian banyak cerita menarik di balik sejarah bendera merah putih? Ayo, simak bersama ceritanya. Sejak kapan merah putih menjadi ungkapan rasa kebangsaan kita? Menurut Muhammad Yamin, pahlawan nasional dan tokoh pergerakan Indonesia, warna merah dan putih telah digunakan masyarakat Nusantara sejak 6.000 tahun lalu. Suku bangsa rumpun Austronesia yang mendiami Nusantara saat ini menggunakan warna merah untuk melambangkan matahari dan putih untuk melambangkan bulan. Menurut Yamin, jejak utama merah putih juga tampak pada masa kerajaan Hindu Buddha, misalnya pada relief Candi Prambanan dan Borobudur. Pada masa VOC dan pemerintahan kolonial Belanda, Pangeran Diponegoro dan Sisingamangaraja XII memakai merah putih sebagai pendukung pasukan mereka. Kisah merah putih berlanjut pada masa pergerakan kebangsaan di awal abad ke-20. Para pelajar perhimpunan Indonesia di Belanda memiliki bendera yang berwarna merah putih dengan kepala tunggal di tengahnya. Pada tahun 1939, organisasi gabungan Partai Politik Indonesia kemudian menghilangkan gambar kepala tunggal dan bendera, dan jadilah bendera merah putih seperti yang kita kenal saat ini. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ibu Fatmawati menjahit bendera pusaka merah putih yang kemudian dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sehari setelahnya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan bendera merah putih sebagai bendera Indonesia. Untuk menjaga kondisinya, sejak tahun 1969, bendera pusaka tidak pernah lagi dikibarkan. Tahukah kalian di mana bendera pusaka disimpan? Kalau kalian menjawab Istana Merdeka, betul sekali. Bendera pusaka hanya dikeluarkan setiap upacara 17 Agustus di Istana Merdeka. Sang merah putih adalah salah satu simbol semangat dan kesatuan bangsa Indonesia yang paling penting. Karena itu, sudah selayaknya kita menghormatinya dan tidak sembarangan menggunakannya. Setuju teman-teman? Sampai jumpa lagi di cerita menarik sejarah Indonesia lainnya ya. Oke. Ya, kalian sudah menyaksikan videonya sebagai awal ya. Ini sebenarnya untuk menandakan kesiapannya kalian dalam pembelajaran juga. Ya, yang berkaitan tentang materi. Nah, sekarang saya ke materinya ya, yaitu proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan Indonesia. Tapi sebelumnya itu, untuk menyampaikan beberapa bentuk pembelajaran yang akan saya sampaikan, tentunya sama dengan sebelumnya. Ya, sama dengan sebelumnya. Kalau kita sebelum melakukan pembelajaran itu, kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya apa supaya bisa tercapai pada pagi hari ini. Jadi yang pertama di sana itu adalah peserta didik mampu mengidentifikasi perkembangan politik global menjelang berakhirnya Perang Dunia II dan keterkaitannya dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik ini mampu menganalisis peran pemuda dalam mendorong proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu melakukan penelitian sejarah sederhana tentang sambutan masyarakat terhadap proklamasi kemerdekaan, baik itu di tingkat lokal, nasional, ataupun internasional, dan melakukannya dalam bentuk visual, dan modalitas lainnya. Jadi itu belum pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Jadi kalian tadi sudah menyaksikan video yang Ibu paparkan di atas. Ada pertanyaan yang bisa saya sampaikan dulu, bisa memberikan sama kalian. Kira-kira di dalam gambarannya kalian proklamasi kemerdekaan ini kan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Gambarannya kalian, apa sih pengaruh global terhadap perkembangan nasional atau pengaruh global terhadap kemerdekaan
Indonesia? Ada tidak yang punya gambaran? Apa pengaruhnya global? Kalau kita berbicara tentang global kan itu berarti kita bicara tentang dunia, ya. Dan di tempatnya itu yang kita bahas itu tentang orang Asia Timur Raya atau biasa disebut dengan orang dunia dua. Nah, kira-kira menurut kalian itu apa pengaruhnya? Ya, apa pengaruh global terhadap perkembangan kemerdekaan Indonesia? Silakan, mungkin ada yang bisa. Menjawab. Ada? Ya. Boleh? Gerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh pemilihan demokrasi, hak asasi manusia dan nasionalisme yang berkembang di negara-negara yang telah merdeka, seperti Amerika Serikat dan Prancis. Selain itu, Indonesia mendapatkan dukungan diplomatik, politik, moral dan berbagai negara di dunia dalam perjuangan kemerdekaan. Peralihan kekuasaan global dari negara-negara kolonial ke negara-negara baru yang merdeka memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengambil inisiatif dalam perjuangan kemerdekaan dan mendapatkan pengakuan internasional. Konferensi Meja Bunda di WHA pada tahun 1949 menghasilkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan nasional. Oke, ada jawabannya lain, pendapat lain? Ada? Punya pendapat lain tentang pengaruh global terhadap kemerdekaan Indonesia? Ada? Yang mau menambahkan? Ada? 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 Nah, berarti satu orang saja ya. Oke, kasih aplaus dulu untuk temannya. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang pengaruh global, sebelumnya kan kalian belajar tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Kemudian materi terakhir itu ada beberapa perlawanan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Jepang di Indonesia. Salah satunya itu adalah perlawanan di Singaparna, kemudian ada juga perlawanan besar di Blitar. Kemudian kalau kita masuk ke global kan sama dengan Ibu sampaikan tadi itu tentang Perang Dunia II. Jadi apa yang dilakukan tindakan Jepang terhadap atau keterlibatan Jepang terhadap Perang Dunia II. Ini tentunya ada hubungannya deh, ya tentunya ada hubungannya pengaruh global karena apa yang mereka lakukan di sana itu atau negara yang terlibat pada saat itu ternyata sudah masuk ke Indonesia, yaitu lebih tepatnya adalah negara Jepang, ya misalnya negara Jepang pada saat itu. Nah, pengaruhnya apa terhadap kemerdekaan? Ternyata pada saat kekalahan Jepang di Perang Dunia II, tentu ini menjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jadi ada istilah kekosongan kekuasaan di Indonesia pada saat itu. Nah, pada saat kekosongan kekuasaan ini, maka ada tindakan-tindakan yang diperlukan yang harusnya diambil oleh orang Indonesia supaya kita ini bisa merdeka tentunya, ya. Jadi sebelum saya ke lebih spesifiknya, jadi saya sampaikan dulu pada tanggal 7 Mei 1945 ini 7 Mei ya, berarti 25 ya, bulan 5. Oke. Ya, pada tanggal 7 Mei 1945 itu Perang Dunia II sebenarnya sudah selesai di Eropa. Tapi ternyata tindakan yang dilakukan oleh Jepang tidak mau menyerah. Artinya dia terus-terusan melakukan penggempuran di Perang Asia Timur Raya atau di Perang Dunia II. Padahal di Eropa sendiri itu sebenarnya sudah berakhir. Makanya ada yang dikenal sebagai tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Karena yang selain daripada Jepang yang sebagai pelaku Perang Dunia II itu ada tentunya Amerika Serikat. Jadi sekedar untuk perbandingan ya, di Jepang itu ada dua kelompok yang terjadi di Perang Dunia II. Yang pertama itu Jepang biasa disebut dengan blok Aksis ya atau blok poros biasa disebut itu. Jadi ada beberapa definisi di sana. Kemudian di Amerika Serikat ini kan dia gabung dengan Uni Soviet pada saat itu. Disebut sebagai blok sekutu. Jadi ada dua blok di Perang Dunia II pada saat itu. Pada saat Jepang ternyata tidak mau mengalah atau tidak mau menyerah terhadap atau tetap ingin menguasai Eropa pada saat itu, tindakan yang dilakukan Amerika Serikat bisa dilihat di tanggal 6 Agustus, yaitu menjatuhkannya bom
Hiroshima pada saat itu, ya, menjatuhkannya bom Hiroshima. Dan pada tanggal 9 Agustus di PowerPoint bisa dilihat ya, 9 Agustus itu dijatuhkanlah bom di kota Nagasaki oleh sekutu. Sekutu yang dimaksud adalah Amerika Serikat. Ya, bisa dipaham sampai sini? Ya. Tindakan yang dilakukan Jepang ini, tindakan yang dilakukan Amerika Serikat ini ternyata membuat Jepang kotak-katik, istilahnya kotak-katik ya, karena sudah ada perlawanan, ya, sudah ada perlawanan yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat pada saat itu. Tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dibom atom pada saat itu. Tanggal 7 Agustus ya, 7 Agustus dinilai daripada tempatnya ya. Ini kan Hiroshima ini kan tempatnya Jepang. Nah, 7 Agustus itu ternyata pembentukan PPKI. Ada tahu PPKI itu apa? Ada tahu? Panitia persiapan ya, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Itu dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Berarti 1 hari setelah ini jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada saat itu. Ya. Ini kan saya tadi pembentukan PPKI. Sebelum pembentukan PPKI, ternyata sudah ada organisasi yang dibentuk oleh Jepang di Indonesia. Ya, organisasi apa yang saya maksud? Yaitu adalah organisasi BPUPKI. BPUPKI ternyata pada saat itu juga dijadikan sebagai propaganda oleh Jepang untuk mendapatkan simpati rakyat pada saat itu. Ya, BPUPKI. Jadi di sini tujuan khususnya. Sebelum tujuan khusus itu sudah ada dibentuk BPUPKI. BPUPKI ini yang melahirkan dasar negara, ya, dasar negara. Karena BPUPKI ini ternyata melakukan sidang 2 kali tentang dasar negara. Yang pertama, dasar negara itu adalah Pancasila. Itu. Kemudian yang selanjutnya melahirkan ada istilah Piagam Jakarta. Ya, Piagam Jakarta itu yang sekarang yang selalu kita menjadi rutinitas kalian atau rutinitas kita semua setiap hari Seninnya. Ya, yang selalu dibacakan di sana. Apa kira-kira? Piagam Jakarta? Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau kalian mengatakan, oh kenapa bisa ada Pancasila, istilah Pancasila itu dilahirkan dari sidang pertama daripada BPUPKI. Dan Piagam Jakarta, kalau kalian melihat istilah Piagam Jakarta itu berarti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, jangan terlalu lama di sana deh. Kemudian saya lanjut dari tanggal 7 Agustus 1945 kita ke 9 Agustus 1945, yaitu jatuhnya bom atom kembali di kota Nagasaki. Jadi kalau mau dilihat perbandingannya antara dua ini, sama-sama sebenarnya banyak sekali menelan jiwa, ya, banyak sekali menelan jiwa. Yang pertama itu di kota Hiroshima ternyata jiwa yang ditelan pada saat itu sebanyak 140 jiwa dari populasi 300 jiwa pada saat itu. Itu kalau jiwa berarti manusia deh ya. Jadi nggak sampai kalian pikir lagi oh jiwa ini yang mana, jangan sampai jiwa yang melayang, ya, bukan ya jiwa yang melayang. Jadi 140 jiwa pada saat itu menjadi korban di kota Hiroshima. Kemudian di Nagasaki itu sebanyak 74.000 jiwa pada saat itu. Jadi bayangkan penduduk Indonesia sekarang ini pada laporannya pada tahun 2021 itu penduduknya 241 jiwa, ya, 241 jiwa, tapi itu tadi 241 juta, ya, bukan cuma ribunya jadi pakai, ya. Jadi itu untuk tanggal 9 kota Nagasaki. Nah, sehari setelah tanggal 9 ini pada tanggal pada tanggal 10 Agustus, karena ini kan rasanya tadi Jepang sudah mulai kata-kata pada saat itu. 10 Agustus ternyata pihak daripada Jepang atau Jenderal Hiroshi pada saat itu mengundang beberapa tokoh
Di antaranya itu tokoh daripada PPKI. Ketua PPKI pada saat itu adalah Dr. Andes, ada yang tahu? Insinyur, siapa? Insinyur Soekarno. Ya. Insinyur Soekarno. Di antara PPKI itu adalah Muhammad Hatta. Ternyata pada tanggal 10 Agustus pada saat itu, kemudian Jenderal Teruci mengundang ketiga tokoh tersebut, yaitu Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, kemudian Rajiman pada saat itu datang ke Vietnam Dalat, ya, untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ingat 9 Agustus, ternyata ketiga tokoh tersebut tidak mengetahui ternyata ini pihak daripada Jepang sudah mulai mengalami kekalahan pada saat itu. Kenapa bisa mereka tidak mengetahui? Karena strategi yang dilakukan Jepang adalah membuang seluruh akses, ya, membuang seluruh akses yang ada pada saat itu di Indonesia supaya mereka tidak mendengarkan berita-berita kekalahan Jepang pada saat itu, terutama radio. Tetapi ternyata ada satu pemuda dari golongan muda pada saat itu yang menyembunyikan satu radio, ya. Golongan muda yang sama itu adalah Sultan Syahrir pada saat itu. Dia menyembunyikan hal itu. Ketika tokoh tersebut sudah berangkat ke Vietnam, Sultan Syahrir di belakang dengan kawan-kawannya mendengar tentang kekalahan Jepang pada saat itu. Nah, sampai di sana pada tanggal 10 Agustus, ketiga tokoh tersebut belum berhasil menemui Jenderal Teruci pada saat itu. Jenderal Teruci itu adalah jenderal panglima tertinggi di Jepang, ditempatkan di Vietnam pada saat itu. Ya, ternyata tidak berhasil ditemui. Nanti mereka berhasil ditemui itu pada tanggal 12 Agustus 1945. Nah, pada saat pertemuannya itulah Jenderal Teruci menyatakan bahwa akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Ya, berarti bukan tanggal 17 ya, tanggal 24 Agustus. Nah, hal ini ternyata yang membuat ketiga tokoh tersebut ini merasa senang dengan hal itu. Akhirnya mereka kembali ke Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945 pada saat itu. Mereka ini membawa kabar kalau ini Indonesia sudah diizinkan untuk merdeka. Sampai di Indonesia, ternyata golongan muda pada saat itu, salah satunya adalah Sultan Syahrir, Aidit, ya, pada saat itu menemui Soekarno, mengatakan bahwa Jepang sebenarnya sudah kalah. Itu hanya tindakan dilakukan Jepang. Nah, maka pada tanggal 15 Agustus itu mereka melakukan pertemuan dari jam 21.30 sampai 01.30. Ya, pada saat itu. Ini di bulan puasa ya. 130 sampai 01.30. Keinginan dari golongan muda pada saat itu yaitu adalah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selambat-lambatnya tanggal 16 Agustus. Selambat-lambatnya 16 Agustus keinginannya. Tetapi ternyata golongan tua, ya, jadi ada dua golongan. Golongan tua yaitu terdiri atas, ya, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta tidak setuju. Ya, jadi anggota-anggota dari PPKI itu tidak setuju. Kenapa bisa muncul ketidaksetujuan? Itu karena golongan tua menganggap kita ini kan harus melalui prosedur yang ada. Ya, prosedur yang ada itu maksudnya harus melalui dulu organisasi PPKI. Harus melakukan sidang dulu, baru kita putuskan tanggal berapa. Karena sudah ada pernyataan dari Jenderal Teruci pada saat itu tanggal 24 Agustus. Jadi tidak ada titik temunya pada saat pertemuan itu, 15 Agustus. Tidak ada. Tidak ada titik temu. Akhirnya, golongan muda pada saat itu mengambil kesimpulan. Kita merapatkan barisan saja. Kita rapatkan kembali apa tindakan-tindakan yang harus kita lakukan untuk saat ini. Supaya ini bisa terlaksana. Ya. Makanya ada istilah nanti peristiwa Rengas Dengklok. Sebenarnya di peristiwa Rengas Dengklok itu ada beberapa referensi deh. Peristiwa Rengas Dengklok bagi golongan muda sebenarnya untuk menyelamatkan golongan tua dari pengaruh Jepang. Tetapi bagi golongan tua
ternyata itu adalah kasus penculikan. Gitu. Berarti berbeda istilahnya. Ya, golongan 2 sebenarnya melakukan penculikan menganggap itu adalah sebuah penyelamatan. Ya. Jadi saya langsung kembali setelah ternyata golongan muda melakukan rapat, ya, rapat dini hari itu juga mereka lakukan rapat, mereka memutuskan bagaimana kalau kita ini menyelamatkan golongan tua. Pendapatnya mereka ini mungkin golongan tua ini tidak mau mengambil kesimpulan atau tidak mau mengambil keputusan itu karena jangan sampai mereka takut terhadap pengaruh Jepang yang ada. Itu ketakutannya. Itu pendapat dari golongan muda. Nah, maka mereka mengambil keputusan. Bagaimana kalau kita jauhkan golongan tua? Ya, kita jauhkan golongan tua dari pengaruh Jepang. Maka dipilihlah tempat yang disebut sebagai Rengas Dengklok. Disebut sebagai Rengas Dengklok. Ya, yang kalian biasa dengar itu ada penculikan di Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok itu dilaksanakan mulai dari penjemputan Insinyur Soekarno pada saat itu. Dijemput pada jam 04.00 di hari yang sama. Ya, 04.00. Saya katakan di bulan puasa karena pada saat itu ternyata Insinyur Soekarno masih sementara sahur. Ya, sementara sahur. Artinya masih makan untuk persiapan puasa besok paginya, ya, atau paginya. Ya. Jadi dijemput pada jam 4 subuh, ternyata Insinyur Soekarno tidak langsung mau ikut deh. Karena dia tidak tahu juga sebenarnya tujuannya apa ini, mau dibawa ke mana. Itu. Dia cuma itu. Cuma persyaratannya dia bilang, boleh saya ikut, tapi harus mengikuti dengan anak dengan istri saya. Yang anaknya pada saat itu masih berumur 8 tahun, yaitu Guntur. Ya. Siapa nama istrinya? Hah? Siapa nama istrinya? Tidak tahu lagi. Hah? Ya. Yang menjahit menjahit tadi siapa? Nah, sampai kalian tak tidur semua. Ya. Oke. Ya, jadi itu yang tanggal 15. Kemudian ternyata dilihat daripada pihak pada saat itu Insinyur Soekarno dengan kedua orang ini atau Muhammad Hatta sudah tiba di Rengas Dengklok. Ternyata Ahmad Subarjo dari golongan kedua mencari Insinyur Soekarno dengan Muhammad Hatta di daerahnya. Ternyata dia tidak ada. Nah, maka dia temulah golongan tua. Kemana sebenarnya Insinyur Soekarno dengan Muhammad Hatta pada saat itu? Awalnya sih golongan muda tidak mau bilang, tetapi didesak terus dengan Ahmad Subarjo supaya menyampaikan di mana posisinya. Nah, maka golongan muda pada saat itu menceritakan tentang kejadian itu dan keinginan mereka. Maka Ahmad Subarjo lah yang menjadi penengah pada saat itu. Saya silakan tunjukkan pada saya di mana posisi daripada Insinyur Soekarno dengan Muhammad Hatta. Saya akan berbicara pada dia atau pada mereka saat itu supaya bisa memproklamasikan atau mencapai apa yang kalian inginkan. Itu yang disampaikan oleh Ahmad Subarjo. Maka ditemuilah Insinyur Soekarno ke Rengas Dengklok. Kemudian melakukan diskusi pada saat itu. Nah, dapatlah titik temu, dikembalikanlah Insinyur Soekarno pada tanggal 16. Tapi tidak langsung jadi deh, ya. Tidak dikembalikan lagi ke tempatnya, bukan langsung jadi. Tapi ada beberapa proses lagi. Pada tanggal 16 Agustus kan sudah disetujui oleh Insinyur Soekarno, ya, dengan Muhammad Hatta dengan berbagai macam pertimbangan. Maka disusunlah teks proklamasi, ya, disusunlah teks proklamasi pada saat itu. Nah, susun teks proklamasi yang menyusunnya itu ada 3 orang, yang ketiknya 1 orang, yang mengusulkan untuk tanda tangan atas nama bangsa Indonesia 1 orang. Yang menyusunnya itu adalah Insinyur Soekarno, kemudian alinnya kedua yaitu Ahmad Subarjo, yang ketiga hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan itu adalah Muhammad Hatta. Ya, yang mengetik siapa? Hah? Yang mengetik siapa? Hah? Sayuti Meli, ya, tuh. Oke, jadi cukup untuk penjelasan saya pada akhir ini. Jadi saya minta, karena metode pembelajaran yang saya gunakan itu adalah PBL, artinya kalian melakukan proyek di dalam ada tugas yang saya berikan. Jadi kita bentuk dulu kelompok, beberapa kelompok, ya. Saya minta membentukkan itu sebanyak 4 kelompok saja. Ya, boleh? Ya. Untuk kelompok yang mau jadi kelompok siapa? Naik tangan. Oke, boleh, bagus. Tanpa ditunjuk ya. Nah, boleh punya anggotanya? Punya anggota sendiri ya? Oke.
dapatkan ini. Kemerdekaan, boleh kelompoknya mungkin kami, boleh mungkin kelompoknya Rajiman, boleh mungkin kelompok Muhammad Hatta, boleh mungkin Soekarno, ya, itu nama kelompok. Oke? Jadi nanti kalau kalian menyebutkan pada saat melakukan presentasi tinggal kalian berdiri, oh saya perwakilan dari kelompok Institut Soekarno. Ya. Kemudian tetap untuk menulis kelas, kemudian materi hari ini tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada beberapa pertanyaan di sana yang harus kalian diskusikan. Apa itu? Peristiwa Hiroshima dan Nagasaki merupakan akhir dari Perang Dunia II di Asia, ya, di Asia. Kemudian yang kedua, mengapa Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu? Yang ketiga, bagaimana seandainya Amerika Serikat tidak menjatuhkan bom di sana? Apakah perang berakhir pada bulan Agustus 1945? Jadi kalian diskusikan di sana, analisis dengan baik. Kalian menggunakan boleh menggunakan buku LKS-nya, boleh menggunakan mungkin mencari di media-media lain, itu boleh digunakan. Oke, ada pertanyaan? Ya, saya bagi menjadi lembar di sana kan kalian diskusinya satu kelompok itu boleh lebih. Jadi kalau misalnya ada lebih yang kalian sampaikan boleh digunakan kertas yang satunya, tapi kalau tidak lebih berarti satu saja. Ya, ada lagi? Ada? Oke, kita berikan waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Ya. Oke ya. Ada kendala? Oke. Oh ya, oke. Terus yang berhubungan dengan proklamasi ya? Ya. Berhubungan dengan proklamasi ya? Oke, silakan dikerjakan.
Kalau ada yang kurang dipaham, boleh disengaja. Sana dalam sana dia nama kelompok lebih lengkapnya itu mungkin boleh ditulis di belakang ya, namanya per orang ya boleh ditulis di belakang, kan itu nanti dikumpul ya. Soalnya presentasi nama kelompoknya sesuai nama kelompok yang saya sampaikan. Oke, 3 menit lagi.
Oke, 2 menit terakhir. Jangan lupa tulis nama kelompok yang bagian depan dengan bagian belakang, ya. Bagian belakang itu nama-nama per orangnya. Oke, sudah siap? 1 menit lagi. Ya. Ya, boleh ya? Oke, boleh? Untuk presentasinya? Ya. Dari kelompok mana dulu? Yang siap? Presentasinya. Untuk bacakan hasil daripada analisisnya kalian. Ya, boleh? Oke, kelompok apa dulu? Kelompok apa? Kelompok ini, apa nama kelompoknya? Kalau ini? Oke, masuk dulu, kemudian ini, kemudian hah? Di kanan. Oke. Ya. Berarti kalian ini lebih mengidolakan golongan muda. Ya. Oke, boleh? Kelompok Muhammad Hatta dulu, salah satunya dari golongan tua.
Dibacakan saja, jangan lupa sebutkan nama-nama kelompoknya. Kelompok apa, kemudian kelompok semua. Kenapa saya mengambil tulis tadi dari perwakilan kelompok pertahanan saham? Di sini saya akan menjawab, mempresentasikan jawaban dari pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki merupakan akhir dari Perang Dunia II di Asia. Pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki merupakan akhir dari Perang Dunia II di Asia karena kedua kota tersebut merupakan markas militer dan pusat industri Jepang. Pengeboman tersebut dilakukan oleh sekutu khususnya Amerika Serikat. Dampak dari pengeboman nuklir ini membuat Jepang mengalami kekalahan atau kelemahan dalam kekuatan militernya dan menyebabkan jumlah korban jiwa yang sangat banyak dan kerusakan dan juga kerugian yang sangat besar. Hal ini membuat Kaisar Jepang akhirnya memutuskan untuk menyerah kepada sekutu. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu karena pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Yang kedua, ancaman dari Uni Soviet. Yang ketiga yaitu Amerika dan brothernya yang merebut pulau-pulau penting di Pasifik yang menyebabkan Jepang kehilangan sumber daya untuk melanjuti perang. Dan yang terakhir yaitu Jepang merasa membutuhkan bantuan sekutu untuk memulihkan ekonomi negara mereka. Dan yang pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana seandainya Amerika Serikat tidak menjatuhkan bom di sana? Akankah perang akan berakhir pada bulan Agustus 1945? Jika Amerika Serikat tidak menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki, kemungkinan besar perang akan berlangsung lebih lama. Mungkin Amerika dan sekutu akan terus melakukan serangan darat, laut maupun udara terhadap Jepang. Dan mereka memblokade pulau-pulau Jepang untuk mencegah pasokan makanan, bahan bakar, dan juga senjata yang masuk ke Jepang. Hal ini bisa saja mengakibatkan kerugian yang bisa jadi lebih besar karena perang berlangsung lebih lama. Tetapi tidak ada jawaban pasti untuk jawaban ini. Tidak ada yang bisa memastikan sejarah berjalan dengan cara yang berbeda. Terima kasih. Oke, kasih dulu waktu untuk semuanya sudah cukup lumayan bagus. Mungkin ada lagi perwakilan satu kelompok. Jadi nanti kalian ada 4 kelompok ini semua kumpul ya. Kasih KPD ini kalian di sana, kumpul di atas meja saya. Kami perwakilan lagi satu kelompok dari golongan muda. Perkenalkan, kami dari kelompok Ahmad Subarjo, yaitu kelompok 2 atas nama Mang Ririn Triani, Komang Rani Maheswari, Eli Septiani, Dewa Ayu Juku Darmawati, ada Irel Supremananda, Ide Bagus Putri Widana, Igusti Pusmurah Krista Adiana, dan Ikade Aryadi. Baik, langsung saja saya akan membacakan jawaban dari kelompok kami. Yang pertama adalah mengapa peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki merupakan akhir dari Perang Dunia II di Asia. Pengeboman di Nagasaki dan Hiroshima mengakibatkan banyak orang tewas karena efek luka bakar, penyakit radiasi, dan cedera lain, disertai juga sakit dan kekurangan gizi. Nah, pada tanggal 15 Agustus, 6 hari setelah pengeboman Nagasaki, dan Uni Soviet menyatakan perang. Lalu pada tanggal 2 September, Jepang menandatangani instrumen penyerahan diri yang otomatis mengakhiri Perang Dunia II. Baik, selanjutnya, mengapa Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu? Sebab perang antara Jepang dan Amerika membuat Jepang banyak mengalami kekalahan dalam pertempuran penting seperti pertempuran Midway, pertempuran Guadalcanal, pertempuran Iwo Jima, dan pertempuran Okinawa. Selain itu, Jepang juga mengalami tekanan dari Uni Soviet yang mendeklarasikan perang terhadap mereka pada tanggal 8 Agustus 1945.
serta pengeboman atom yang dilakukan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Pengeboman ini menyebabkan kematian ratusan ribu orang dan kerusakan parah di kedua kota tersebut, sehingga Jepang menyadari bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain menyerah kepada sekutu. Lalu pada tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan tanpa syarat kepada Jepang melalui siaran radio. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana seandainya Amerika Serikat tidak menjatuhkan bom di sana? Akankah perang berakhir pada bulan Agustus 1945? Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi jika seandainya Amerika Serikat tidak menjatuhkan bom di Jepang, yaitu kemungkinan yang pertama, Jepang akan menyerah setelah Uni Soviet menyerbu Manchuria dan Korea karena Uni Soviet melakukan serangan besar-besaran. Kemungkinan kedua, Jepang akan menyerah setelah Amerika Serikat melakukan blokade laut dan udara yang lebih ketat. Lalu perang akan tetap berakhir pada bulan Agustus 1945 jika Amerika Serikat tidak menjatuhkan bom karena yang sudah terdesak oleh serangan Uni Soviet. Baik, sekian jawaban dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Oke, kasih aplaus. Ya, kelompok 3 ada siapa deh? Silakan. Perkenalkan nama kelompoknya itu. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 yaitu kelompok Trikana. Dengan saya Adisti Putri dan anggota kelompok saya ada Akasa Wandera, Intan, Ayu Melani, Lydia, Evan, dan Heri. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami mengenai materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki merupakan akhir dari Perang Dunia II di Asia? Karena akibat adanya pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang dilakukan oleh Amerika Serikat menewaskan ratusan ribu jiwa, serta Hiroshima dan Nagasaki saat itu memiliki peran yang sangat krusial selama Perang Dunia II. Kota ini merupakan basis dari aktivitas militer dan industri di seluruh Jepang. Dengan dijatuhkannya bom di kedua tempat tersebut, maka seluruh aktivitas militer dan industri Jepang yang dikenal memiliki peran sentral dalam mendukung Jepang selama perang dapat dilumpuhkan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pihak Jepang mulai melemah, kemudian mengalami kekalahan yang tak terelakkan, sehingga Kaisar Jepang Hirohito mengumumkan penyerahan tanpa syarat atau kapitulasi kepada sekutu. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu mengapa Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu? Karena setelah 2 kali mengalami serangan bom atom, kehancuran yang disebabkan oleh bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, serta ancaman dari Uni Soviet, membuat Jepang sadar bahwa kekalahan sudah tidak dapat dielakkan. Kemudian Dewan Kekaisaran Jepang menemui jalan buntu dan Kaisar Jepang Hirohito memutuskan bahwa negaranya harus menyerah. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, sang kaisar mengumumkan Jepang menyerah dalam Perang Dunia II melalui siaran radio. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana seandainya Amerika Serikat tidak menjatuhkan bom di sana? Akankah perang berakhir pada bulan Agustus 1945? Jawabannya, ada banyak faktor yang mempengaruhi akhir dari Perang Dunia II dan tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi jika Amerika Serikat tidak menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Namun, ada skenario kemungkinan yang bisa terjadi yakni Jepang tetap bertahan dan perang berlanjut. Dalam skenario ini, Amerika Serikat dan sekutu akan terus melakukan serangan udara, laut, dan darat terhadap Jepang. Mereka juga akan memblokade pulau-pulau Jepang untuk mencegah pasokan makanan, bahan bakar, dan senjata. Jepang akan menghadapi kelaparan, kekurangan sumber daya, dan kerusakan infrastruktur. Jika perang berlanjut dengan cara ini, korban jiwa akan semakin banyak dari kedua belah pihak. Dan perang mungkin baru berakhir setelah Jepang benar-benar hancur atau kaisarnya tewas.
Dan tentunya Indonesia diangkat merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Jadi itu saja jawaban dari hasil diskusi kami dari kelompok Wikana. Terima kasih. Oke, kasih aplaus lagi. Karena kita sudah tadi mempelajari tentang materi proklamasi kemerdekaan, kita juga sudah memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana proklamasi kemerdekaan, dan kalian sudah menjawab dari LKPD yang sudah saya berikan juga. Jadi untuk tahap sebelum masuk ke penutup atau masuk ke materi refleksi ya, kita ke post test dulu atau tes kemampuan ya. Jadi siapkan dulu kertasnya kalian di sana atau buku tulisnya kalian boleh. Nanti kalian tinggal jawab A, B menurut daripada pengetahuan kalian. Tidak usah menyontek ya, langsung nyontek. Ya, jadi apa yang kalian ketahui. Jadi ada hubungannya juga dengan yang hari ini dijelaskan. Oke, sudah siap? Sudah siap? Oke, soal pertama. Orang yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan yaitu A. Dr. Andes Muhammad Hatta, B. Insinyur Soekarno, C. Insinyur Soekarno dan Mr. Soekarno, kemudian D. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Jangan terkecoh ya. Jangan terkecoh. Sesuai dengan apa yang kalian ingat. Ya, sesuai dengan pengetahuan kalian. Sudah? Sudah atau belum? Ya, main kejujuran ya. Jawaban yang paling tepat apa? Opsi apa? Hah? Oke. Nah, oke, lanjut ke soal nomor 2. Ya. Nomor 2. Bendera merah putih yang pertama kali berkibar saat proklamasi yaitu bendera titik-titik. A. Bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. B. Bendera Belanda yang disobek. C. Bendera pemberian pemerintah Jepang. Kemudian D. Bekas bendera Jepang. Silakan jawab. Dapat jawabannya? Oke, jawabannya apa? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Naskah proklamasi otentik atau resmi yaitu naskah yang titik-titik. Ya, A. Diketik Ahmad Subarjo dan ditandatangani Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. B. Ditulis tangan dan ditandatangani Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. C. Diketik dan Soekardi ditandatangani Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Di sini diketik Soekardi ya. Kemudian D. Diketik Sayyidi Melik dan ditandatangani Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Jangan terkecoh. Dapat? Ya, yang jujur ya. Tidak usah diskusi. Menurut pengetahuan masing-masing individu. Ya. Jawaban yang paling tepat apa? D. Ya, jawabannya itu adalah D. Oke. Oke. Lanjut soal selanjutnya. Oke, nomor 4. Satu di antara kunci keberhasilan perjuangan kemerdekaan Indonesia yaitu titik-titik. A. Cinta kepada harta benda. B. Semangat mewujudkan harapan sendiri. C. Persatuan dan kesatuan dalam perjuangan. D. Pemikiran cara barat cendekiawan. Oke, silakan jawab. Jawabannya apa? D. Ya, lanjut ya. Soal terakhir. Soal terakhir. Negara Jepang menyerang kepada sekutu pada tanggal titik-titik. A. 13 Agustus 1945. B. 14 Agustus 1945. C. 15 Agustus 1945. D. 16 Agustus 1945. Jawaban yang paling tepat apa? B. Ini secara resmi ya, tanda tangan menyerahnya. Tanda tangan menyerahnya. Jepang kepada sekutu, yaitu adalah C. Berarti satu salah. Kasih ongkos dulu. Sekarang kita masuk ke materi terakhir atau penutup. Yang pertama refleksi. Ya, untuk refleksi ada pertanyaan yang akan ibu berikan hanya satu pertanyaan saja.
ya. Menurut pendapat kalian, apa yang kalian lebih paham? Satu nilai kebebasan. Menurut saya, namanya masih buat suaranya. Oke, nilai kebebasannya dia itu kita bisa melaksanakan upacara bendera, kemudian setiap tanggal 17 Agustus 1945 kita sering melaksanakan atau peringatan. Oke, ada lagi satu nilai kebebasan. Ada mau tambahan? Ada? Satu nilai kebebasan yang kalian lakukan setelah kemerdekaan kita. Ada? Oke, cuma satu orang? Oke, kasih aplaus dulu teman-teman. Ya. Satu nilai kebebasan yang sudah saya lakukan yakni bebas dalam membukakan pendapat dalam diskusi pembelajaran maupun hal lain di lingkungan kelas. Oke, kasih aplaus dulu. Baik, perkenalkan, nama saya Anima Deni Lestari. Di sini saya akan memberikan kesimpulan menurut saya tentang pelajaran yang sudah kita lalui bersama. Yang pertama yaitu tentang arti sebuah kemerdekaan, di mana kemerdekaan merupakan kebebasan untuk melakukan tindakan terbebas dari sebuah penindasan, pengaruh orang maupun lembaga lainnya. Dan bagaimana pengaruh perkembangan politik global terhadap kemerdekaan Indonesia. Dan juga kita mempelajari tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan di mana sebelumnya kita dijajah oleh bangsa asing, salah satunya yaitu bangsa Jepang yang menjajah selama 3,5 tahun di Indonesia, yang memberikan bekas yang sangat dalam karena banyak sekali penyiksaan yang diberikan oleh Jepang terhadap Indonesia. Kemudian pada saat itu kita juga tadi membahas ada tentang Perang Dunia Kedua, di mana Jepang melawan sekutu yaitu Amerika Serikat, yang dimana Amerika Serikat melakukan pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan kelemahan militer Jepang yang merupakan akhir dari Perang Dunia II. Kemudian setelah itu juga kita membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok, di mana para golongan muda dan golongan tua berselisih pendapat tentang peristiwa tentang hari di mana kita akan memerdekakan diri, di mana golongan muda mengasingkan golongan tua seperti Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Kemudian terjadilah salah satu penengah yang kemudian mengambil keputusan akan diadakannya peristiwa proklamasi kemerdekaan, di mana pada tanggal 16 Agustus dilakukan pengetikan dan pada tanggal 17 Agustus proklamasi kemerdekaan dilangsungkan. Itu saja kesimpulan dari pelajaran yang dapat saya ambil. Sekian dan terima kasih. Oke, kasih aplaus. Tadi sampaikan sama temannya. Mungkin ada lagi satu orang lagi kesempatan. Ya, oke, Mandririn, silakan. Ya, perkenalkan lagi, nama saya Mandririn Kiani. Sebelumnya saya ingin berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan kesimpulan pada pagi hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada hari ini yaitu pengeboman Hiroshima adalah peristiwa tragis yang telah didokumentasikan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki yang mengakibatkan kematian sedikitnya 140.000 orang. Pengeboman ini dimanfaatkan oleh Indonesia karena dimanfaatkan oleh Indonesia karena kekosongan kekuasaan. Kemerdekaan Indonesia dimulai dari tanggal 6 Agustus 1945 ketika bom mengguncang Jepang.
Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki menjadi pertanda menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Lalu kekalahan Jepang ini dimanfaatkan oleh Indonesia tadi. Lalu BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang diubah menjadi PPKI oleh Indonesia. Lalu Jepang ya. BPUPKI yang dibentuk Jepang diubah menjadi nama PPKI. Lalu pada tanggal 10 Agustus 1945, Bang Syakir mendengar melalui radio menyerahnya Jepang pada sekutu. Lalu berita ini menyebar di golongan muda. Lalu pada tanggal 12 Agustus 1945, PPKI terbang ke kota darat Vietnam untuk bertemu dengan Jenderal Taoichi. Dan pihak Jepang atau Jenderal Taoichi menjanjikan kemunduran pada tanggal 24 Agustus 1945 kepada Indonesia. Sekembalinya Soekarno-Hatta ke tanah air dan Sultan Syahrir langsung menceritakan kekalahan Jepang dan mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lalu, karena Soekarno dan Muhammad Hatta meminta para pemuda untuk sabar, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diamankan ke Rengas Dengklok. Peristiwa ini juga bisa disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Lalu pada tanggal 16 Agustus penyusunan naskah proklamasi, lalu tanggal 17 Agustus pembacaan naskah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno-Hatta di rumah Soekarno-Hatta. Ya. Oke, kan tadi refleksi, menyampaikan refleksinya, sudah menyampaikan kesimpulan, berarti menandakan untuk hari ini pembelajaran sejarah Indonesia sudah selesai. Nanti kita akan lanjutkan kembali ke pertemuan berikutnya, ya, pertemuan kedua untuk materi dengan judul yang sama tapi dengan materi yang berbeda, ya, yaitu tentang detik-detik proklamasi. Itu yang akan kita bahas untuk minggu berikutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, Bu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali dengan saya Ninyoman Sudastri, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Torwe, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi bersama Ibu pengajar praktik Ibu Siti Muarfa. Selamat pagi, Ibu. Beliau adalah guru dari SMA Negeri 1 Parigi dan tentunya masih ditemani oleh Ibu Fatia. Ibu apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Ibu Fatia adalah sebagai guru yang diobservasi di kelas pada kegiatan supervisi akademik. Baik, di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Fatia terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik Ibu, jadi dalam kegiatan observasi ini mungkin ada beberapa hal. Kalau ditanya tentang perasaan, itu karena mungkin agak sedikit gugup. Mungkin ini dipengaruhi oleh kamera, tapi seiring dengan waktu berjalannya pada saat observasi, alhamdulillah bisa saya atasi dengan baik pada saat ini. Baik Ibu, jadi perasaan gugup itu manusiawi Bu ya, walaupun kita sebagai seorang guru yang sudah bertahun-tahun menjadi seorang guru, tetap perasaan itu muncul ketika suasananya berbeda. Jadi ketika ada kamera tentunya suasana berbeda, tetapi syukur alhamdulillah Ibu sudah bisa mengatasi hal tersebut, situasi tersebut, sehingga pembelajaran bisa berjalan secara maksimal.
Kemudian boleh Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Baik Ibu, untuk tahapan saya dalam pengembangan ini ada beberapa hal yang saya ambil, yaitu ada dua. Yang pertama itu tentang pengetahuan dan keterampilan. Kalau yang pertama pengetahuan itu peserta didik dapat mampu mengidentifikasi perkembangan politik global menjelang berakhirnya Perang Dunia II dan keterkaitannya dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, di bagian keterampilan, di mana peserta didik mampu melakukan penelitian sejarah sederhana tentang sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, dan melaporkannya kembali dalam bentuk visual, tekstual, dan modalitas lainnya. Begitu. Baik Ibu, jadi area pengembangannya Ibu adalah berkaitan dengan pengetahuan dan juga keterampilan. Luar biasa hal yang sudah Ibu lakukan untuk memancing kembali anak-anak supaya pemahamannya dapat maksimal seperti itu Ibu ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Kalau menurut dari pengalaman saya seperti waktu observasi itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Namun dalam perjalanannya ini ternyata masih ada tentunya kekurangan di dalam. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik walaupun belum sempurna Ibu ya. Memang sih sempurna itu bukan miliknya manusia, tentu ada kekurangan-kekurangannya. Nah, menurut Ibu apa kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran tersebut? Mungkin kalau kendala itu mungkin sama dengan guru lainnya, mata pelajaran lainnya, yaitu di mana masih ada beberapa murid saat kita mengajar itu belum terlalu aktif atau tidak mau terlibat di dalam proses pembelajaran itu. Ya, betul sekali Bu. Memang ada beberapa murid yang pasif ya, yang mungkin dia masih ketergantungan dengan temannya, nebeng sama temannya seperti itu. Dan saya juga pun pernah mengalami hal tersebut. Itu memang tantangan untuk kita sebagai guru. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut, apa hal yang akan Ibu lakukan untuk keluar dari hal tersebut Ibu? Mungkin ada trik-triknya Ibu atau tips-tipsnya Ibu yang akan Ibu lakukan nanti? Ya, kalau sebelum ke apa yang saya akan lakukan, saya melihat beberapa penyebab kenapa bisa hal ini terjadi, yaitu pada saat saya melakukan pembagian kelompok dalam kelas, ternyata kan siswa yang terlalu banyak sehingga kurang memperhatikan kebutuhan mereka. Yang akan saya lakukan itu mungkin saya harus lebih menggunakan atau membagi kelompok berdasarkan dengan karakter, minat, atau gaya belajar siswa tersebut, seperti belajar visualnya, kemudian kinestetik, ataukah dia masuk di auditory, sehingga anak itu akan merasa lebih nyaman pada saat itu. Baik Ibu, jadi itu rencana kedepannya Bu ya, di mana suatu saat nanti proses pembelajaran Ibu kedepannya nanti menyesuaikan dengan kenyamanan mereka dengan menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan belajar kinestetik, visual maupun auditori. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin Ibu lakukan. Saya tunggu ya Bu ya, cerita-cerita Ibu apakah bisa terrealisasi atau tidak hal tersebut yang sudah Ibu rencanakan. Terus kapan ya Bu ya rencana tersebut akan Ibu realisasikan sehingga Ibu dapat melakukan perubahan dari rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Kalau untuk waktunya dan tempatnya mungkin belum bisa saya pastikan, tetapi insya Allah akan saya secepatnya lakukan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini dapat secepatnya terrealisasi. Baik, selanjutnya sebelum saya memberikan kesempatan kepada Ibu Siti Mu'arfa sebagai pengajar praktik, ada beberapa
kesimpulan yang ingin saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan observasi kemarin yang sudah kita lakukan. Mungkin ini nanti Ibu bisa jadikan sebagai bahan refleksi ke depannya untuk lebih memaksimalkan proses pembelajaran di kelas. Jadi di sini ada beberapa catatan yang saya sudah catat di sini terkait dengan observasi kelas kita yang kita lakukan lalu, di mana pengintegrasian pembelajaran yang berdiferensiasi itu belum maksimal, ya. Nanti kita selanjutnya bisa lagi lebih banyak sharing-sharing tentang bagaimana pembelajaran yang terintegrasi dengan berdiferensiasi tersebut. Kemudian dalam kegiatan presentasi, memang saya lihat ada beberapa siswa yang kurang mendapat perhatian di mana siswa tersebut belum percaya diri, belum memiliki percaya diri yang maksimal. Nanti perlu didampingi ketika presentasi sehingga tidak anak-anak itu saja yang selalu presentasi, nanti bisa Ibu hadir sehingga kita tahu kemandiriannya anak tersebut. Kemudian mungkin jalan keluarnya itu adalah melakukan Ibu pendampingan khusus terhadap anak-anak yang mempunyai masalah, walau baik dari segi kurang aktifnya, baik dari segi kemandiriannya, sehingga selanjutnya pembelajaran di kelas dapat berjalan secara maksimal. Baik Ibu ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada Ibu Siti Muarfa sebagai pengajar praktek untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan kegiatan percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan tadi. Terima kasih Ibu Nurul Sudesti. Baik, tidak akan banyak yang saya sampaikan. Yang jelas pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fatia sudah bersedia memudahkan tugas dari Ibu Nurul Sudesti dengan bersedia menjadi sebagai coach atau menjadi sebagai yang diobservasi dalam tugas Ibu Nurul Sudesti. Kemudian untuk proses percakapannya menurut saya bagus, sudah terarah sesuai dengan poin-poin yang diinginkan. Mudah-mudahan apa yang tadi dilakukan dalam percakapan itu bisa terrealisasi di waktu yang akan datang sesuai dengan rencana dari Ibu Fatia dan juga Ibu Nurul Sudesti. Terima kasih. Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Muarfa sebagai pengajar praktik. Sekali lagi terima kasih Ibu Fatia sebagai guru yang sudah diobservasi. Demikianlah percakapan pasca observasi yang saya lakukan pada pagi hari ini. Kegiatan ini saya tutup dengan mengucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam guru hebat.